Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita ke pembelajaran yang subtema 3, halaman 193, halaman 119 tentang perubahan wujud benda. Nah, kalian telah banyak mengenal wujud benda, ada cair, ada padat, dan ada yang gas. Nah, apakah benda-benda ini bisa berubah wujudnya? Kita akan pelajari. Sekarang pembelajaran yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca. Kita pelajari perubahan wujud benda. Yang pertama adalah mencair, ya. Mencair. Nah, di sini ada teks, kalian baca dulu. Isinya adalah ini tentang perubahan es krim nyalani yang menjadi cair. Es krim itu adalah benda padat. Jika dibiarkan beberapa lama, maka es krim ini akan berubah menjadi cair. Ini disebut dengan mencair. Yang kedua, es batu. Anak-anak pernah lihat es batu itu jika kita biarkan lama-lama juga akan menjadi air, dia akan berubah menjadi air. Es batu yang berubah menjadi air itu adalah mencair. Es batu itu padat, berubah menjadi air itu jadi menjadi benda cair, padat ke cair. Itu disebut dengan mencair. Nah, yang ketiga, coklat. Coklat jika kita panaskan pada suhu tertentu, maka dia juga akan meleleh, ya. Dia akan meleleh, dia akan mencair. Coklat itu pada saat dia beku, dia itu wujudnya berupa benda padat. Tetapi ketika dia sudah meleleh, wujudnya menjadi cair. Perubahan dari coklat yang mencair ini disebut juga dengan mencair, ya. Jadi, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Contohnya 3 ini. Es krim berubah menjadi cair, es batu berubah menjadi es, coklat meleleh menjadi cair. Ini adalah contoh benda-benda yang mengalami perubahan dari padat menjadi cair, disebut dengan mencair. Nah, tugas 1, kerjakan di buku tugas saja supaya jadi 1 nanti halamannya, ya. Apakah yang disebut dengan mencair? Sudah. Pernahkah kamu melihat proses mencair? Pasti. Berikan contoh. 4. Apakah logam juga mencair? Nah, logam itu untuk nomor 4 ini, logam itu juga mengalami perubahan wujud benda menjadi cair. Ini yang nomor 4. Sekarang ayo mencoba, apakah semua benda mencair pada waktu yang bersamaan? Apakah es batu? Apa ini tadi? Es krim, coklat. Ini misalnya kita taruh bersamaan, apakah mereka akan berubah secara bersama-sama? Di sini ada percobaan anak-anak. Ada 4 gelas, di sini diisi coklat, diisi es batu, diisi coklat, diisi kapur, dan diisi mentega. Jika kita letakkan ini di bawah sinar matahari dalam waktu 15 menit, apakah benda-benda ini akan mencair dalam waktu yang bersamaan? Ternyata hasilnya adalah tidak, ya. Hasilnya itu tidak. Anak-anak bisa mencoba sendiri ya di rumah ya. Tetapi Bu Guru sudah pernah mencoba dulu, hasilnya adalah tidak. Yang mencairnya cepat itu hanya es batu saja, ya. Coklat, kapur, dan mentega ini membutuhkan suhu tertentu untuk bisa mencair. Jadi tidak semua benda itu mencair dalam waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena setiap benda itu membutuhkan titik didih yang tertentu, ya, memiliki titik didih tertentu. Kesimpulanku adalah sudah jelas ya, tidak semua benda mencair dalam waktu yang bersamaan. Sekarang informasi penting. Nah, di sini ada informasi. Anak-anak baca dan dipahami. Setiap benda itu mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda, jadi tidak sama. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut titik didih atau titik lelehnya.
ya. Masing-masing benda berbeda. Sekarang ayo mengamati. Di sini siapa ini ya akan membuat kue coklat. Lani akan membuat kue coklat. Bahan untuk membuat kue coklat itu adalah seperti ini. 8 butir kuning telur 200 gram, setengah sendok teh SDT itu sendok teh garam, 5 butir telur. Bahan yang dicampur 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat, 125 gram, 25 gram dan 1 kilogram. Kita akan belajar tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan ukuran yang sama. Guru ulangi, satuan baku itu adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun hasil pengukurannya sama. Contoh yang termasuk satuan baku itu adalah tangga satuan. Ya, tangga satuan berat mulai dari kilogram, hektogram, gram, miligram itu adalah satuan baku. Jika siapapun yang menimbang dia 1 kilo, maka orang lain menimbang pun akan 1 kilo. Itu namanya satuan baku. Sekarang satuan yang tidak baku itu kebalikannya, artinya satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda, hasil pengukurannya berbeda. Contoh di sini, kita bahas 8 butir kuning telur. Apakah butir kuning telur ini adalah satuan baku? Tidak, ya, tidak. 8 butir kuning telur, setiap telur itu beratnya berbeda, ya, berbeda. Telur yang dimiliki Lani dengan telur yang dimiliki Siti misalnya, jika ditimbang dia akan berbeda, ya. Atau telur Lani ditimbang di sini kemudian dimasukkan di sini, di tempat yang lain itu juga akan berbeda karena menggunakan butir kuning telur. Yang kedua 200 gram. Gram adalah satuan baku. Sendok teh ini tidak satuan baku, ya. Sendok teh itu tidak satuan baku karena apa? Sendok teh masing-masing orang itu juga berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan satuan baku. 1 sendok teh bukan satuan baku. Gram, 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 kilogram adalah satuan baku. Intinya satuan baku itu yang ada di tangga satuan berat, ya. Itu namanya satuan baku untuk mengukur berat. Tuliskan satuan baku sudah ya, di sini ada gram, ada kilogram. Sedangkan satuan tidak bakunya ada butir kuning, butir telur, sendok teh, 1 sendok teh. Ini satuan yang tidak baku. Sekarang ayo berlatih. Anak-anak disuruh mengerjakan soal cerita. Bacalah soal di bawah ini, tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Anak-anak harus menulis caranya. Contoh 1 di sini. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram dari 3 botol sirup? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita jawab di sini ya. Berat 3 botol sirup Lani adalah, nah caranya di bawahnya. Berapa? 600 gram. Jangan lupa setiap menulis berat harus ditulis juga satuannya. Ini harus paket ya. 600 gram dikalikan 3 sama dengan berapa? 1800 gram. Jangan lupa satuannya, salah kalau tidak ada satuannya. Ini cara. Yang kedua, buah yang digunakan untuk membuat es beragam. Berapa gram berat semua benda? Nah, perhatikan 2 timbangan ini. Yang buah pertama, buah jambu. Ya, jambu ya ini. Ini beratnya adalah 20, ya. Beratnya adalah 20 gram. Yang ini beratnya adalah 30, katakanlah ini 5 apa 6 ya ini ya.
gram. Nah, berapa berat berarti menjumlahkan keduanya. Buah manakah yang timbangannya paling berat berarti yang ukurannya lebih besar. Nomor 3, caranya bagaimana? 5 kg pasir. Nah, caranya yang nomor 3 itu 5 kg dikurangi 3 kg dan dikurangi lagi 1 kg. Tapi menjawabnya harus lengkap. Nomor 4, ini dikurangi juga ya caranya. Nomor 5. Nah, ini dikalikan dengan nomor 5. Mudah ya, dikerjakan di buku tugas saja. Sekarang yang ayo mengamati. Nah, sekarang di negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Musim itu keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu dalam wilayah yang luas ya, itu musim. Wilayah tertentu. Setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas. Salju itu biasa kita sering lihat di TV ya. Salju itu butiran putih. Butiran putih yang sangat dingin itu seperti es ya, butiran es yang sangat dingin. Itu salju. Kamu akan melihat butiran salju yang berbeda-beda. Bentuk yang berbeda itu bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Arti mikroskop itu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil sehingga bisa kasat mata. Biasanya digunakan untuk para yang bekerja di laboratorium, itu biasanya mikroskop. Ini ada bermacam-macam gambar salju ya. Nah, jika diwarnai akan seperti ini, lebih indah ya, lebih indah. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Nah, untuk menggabungkannya ada garis, bentuk, dan warna. Ini adalah unsur-unsur karya seni. Unsur karya seni ada 3, 1 garis, 2 bentuk, 3 warna. Apa itu garis, bentuk, dan warna? Di sini warna itu ada bermacam-macam anak-anak. Sebetulnya ada 3, ada warna primer, ada warna sekunder, dan ada warna tersier. Warna primer yaitu warna dasar atau warna utama. Warna utama itu apa saja? Yaitu merah, kuning, dan biru. 3 warna ini adalah warna utama. Tetapi jika dari 3 ini dicampur, maka akan menghasilkan warna yang baru yang disebut dengan warna kedua atau warna sekunder. Itu contohnya, jika misalnya merah dicampur dengan kuning akan menghasilkan warna orange. Tapi warna dasar atau warna utama itu adalah merah, kuning, dan biru. Itu warna dasar. Garis sekarang. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis. Ini macam-macamnya garis. Ada horizontal, ada melengkung, ada berombak, ada tebal, ada miring, ada patah-patah. Nah, ini adalah macam-macam garis, goresan yang memanjang, itu namanya garis. Sekarang bentuk. Bentuk itu juga ada bulat, ada persegi, ada segitiga. Nah, macam-macam ya, itu adalah bentuk. Kalau warna tadi, warna primer, sekunder, dan tersier. Warna sekunder itu warna kedua, gabungan antara 2 warna primer. Yang warna tersier itu gabungan dari warna primer dan sekunder. Nah, sekarang tugas yang ketiga. Perhatikan gambar di halaman 129 yang ini. Kemudian tuliskan warna, garis, dan bentuk yang kalian amati. Garis, ada garis apa saja di sini? Misalnya di sini ada garis lurus, ada garis lengkung. Misalnya bentuk, ada bentuk bulat, ada bentuk persegi. Bisa dituliskan di sini warnanya apa saja yang di sini. Bisa dituliskan di sini. Nah, tugas 3 yang terakhir adalah anak-anak coba membuat garis. Kamu dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Buatlah garis seperti yang ada di contoh ini. Kalian boleh merubah sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Boleh memilih dari contoh butiran salju ini. Ya, cukup sekian untuk pelajaran yang ke-1. Bu Guru akhiri, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.